Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. As a lecturer at the CCU. Kurang keras Mbak Rina suaranya. Sorry. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respectable to Mr. the lecturer of the CCU subject and head of this program, and also I love friends. Okay, sorry for the signal. It's not stable. Okay, let me Slawati from Universitas Kuningan to pages, and we can keep in touch on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Okay. Okay. Next. Okay, this is some view of Universitas Kuningan as the Green Campus. But for more information, you can take on the YouTube. Okay, next, Miss. Okay, today I'm going to show you about historical and cultural destination Kuningan. Okay, next, Miss. Okay, this is ini aplikan yang ada di Singapura. Mungkin saya akan jelaskan secara bisa diputar. Jadi pada intinya di Singapura ini memiliki banyak wisata, meskipun Singapura ini kita tahu adalah negara yang modern. Cuman di sana sekali tempat wisata yang klasik, karena kita tahu bahwa negara Singapura ini Oke, mohon maaf di sini jaringan ini tidak stabil. Oke, jadi seperti yang kita tahu bahwa Singapura ini sebenarnya penduduknya itu bukan asli sana, namun pendatang dari berbagai negara, sehingga tidak asing jika di sana banyak wisata yang beragam, yang dengan keragaman budayanya banyak sekali gitu. Mereka saling membaur namun menghilangkan nilai tradisinya. Contohnya di sini adalah Chinatown. Selain itu juga ada kemudian Arab Street, Bugis dan lain sebagainya. Next. Next, Miss. Oke. Dan ini adalah salah satu wisata budaya yang ada di Tanah Toraja, namanya adalah Kuburan Kuno Suwaya. Nah, jadi di sana itu pada umumnya tempat wisata budaya di sana itu berhubungan dengan mistis atau hal-hal yang gaib gitu. Dan mereka tuh masih memegang teguh tradisi dan budaya. Jadi sangat kental dengan tradisi dan budaya. Salah satunya adalah Kuburan Kuno Suwaya ini. Selain itu juga ada perkuburan bayi dan sebagainya. Dan itu menjadi tempat wisata para wisatawan, menjadi daya tarik Tanah Toraja dan menarik perhatian para wisatawan untuk datang ke sana. Next, Miss. Oke, dan ini adalah salah satu wisata budaya di Kuningan, Jawa Barat, yaitu Cibulan. Jadi di daerah Kuningan ini, tempat wisata budayanya itu tidak terlepas dari sejarah-sejarah kerajaan zaman dahulu. Contohnya adalah Cibulan. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai Cibulan yang ada di Kuningan, Jawa Barat. Next, Miss. Oke, jadi
Oke, sebelumnya Miss. Oke, sorry. Jadi wisata Cibulan ini merupakan wisata tertua yang ada di Kabupaten Kuningan dan dikukuhkannya itu pada tahun 1939 oleh pemangku adat di sana. Jadi wisata Cibulan ini terkenal dengan legenda ikan dewanya gitu. Next, Miss. Oke, nah sejarah dari Cibulan ini kenapa? Oke, kenapa bisa dikatakan dengan wisata budaya ya? Karena memang tidak terlepas dari cerita kerajaan pada zaman dahulu. Nah, pada saat itu kalau tidak salah tahun 1401 Hijriah, maaf, tahun 1401 Masehi, Raja Siliwangi ini melakukan apa namanya bersemedi atau bertapa di Cibulan ini. Tujuannya adalah untuk meminta mata air untuk di daerah Cibulan ini. Selain itu juga beliau memang disuruh Syekh Syuro untuk melakukan tapa di sana. Intinya untuk mereka beliau ini disuruh masuk Islam. Sebentar. Sorry. Jadi Prabu Siliwangi ini pada tahun 1400 Masehi ini melakukan semedi atau bertapa di daerah ini untuk meminta mata air, begitu. Dan di sini ikan dewa yang legenda ini yang menjadi istimewa ini itu merupakan penjelmaan dari prajurit yang membangkang atau tidak setia terhadap Prabu Siliwangi. Next, Miss. Ini adalah salah satu beberapa daya tarik tempat wisata Cibulan ya. Sehingga mengapa banyak orang yang berkunjung ke sini, ini salah satu tempat wisata yang banyak di daerah Kuningan. Nah, salah satunya ini ada beberapa daya tarik. Yang pertama di sana itu terdapat sumur 7 keramat, kemudian terdapat juga patilasan Prabu Siliwangi, ada juga pohon santet, dan tentunya yang menjadi ikonik adalah ikan dewa. Next, Miss. Oke, ini ada 7 sumur yang dikeramatkan di Cibulan dan sumur tersebut itu memiliki masing-masing. Ada sumur kejayaan, sumur keselamatan, sumur pengabulan, sumur kemuliaan, sumur cisadane, sumur cirancana, sumur kemudahan. Nah, ini beberapa ceritanya bahwa air di sana itu tidak pernah kering meskipun pada musim kemarau, sehingga mata air di sini itu dijadikan menjadikan sumber mata air oleh PDAM Kabupaten Kuningan. Kemudian juga dimanfaatkan oleh Pertamina untuk memasok air bersih di 2 kompleks miliknya. Kemudian juga suka ditemukan kepiting emas gitu ya. Terdapat kepiting emas di sana dan itu tidak semua orang bisa melihat itu gitu karena hanya orang-orang yang mujur saja yang beruntung gitu dan barang siapa yang bisa menemukan atau melihat kepiting emas ini konon katanya apapun keinginannya itu dapat terkabul. Next, Miss. Oke, dan ini adalah yang menjadi ikonik dari Cibulan itu sendiri yaitu ikan dewanya. Jadi teman-teman, ikan dewa di sini tuh bukan ikan sungguhan, bukan ikan yang kita konsumsi pada umumnya. Karena konon katanya ikan di sini itu adalah jelmaan dari prajurit-prajurit yang membangkang atau tidak setia pada Raja Prabu Siliwangi pada waktu itu. Nah, Prabu Siliwangi itu sendiri mengutuk mereka menjadi ikan gitu. Nah, katanya menurut cerita yang berkembang, jika air di dalam kolam ini dikuras, maka ikan-ikan ini tuh akan menghilang gitu. Ikan-ikan itu menghilang, tidak tahu kemana, dan konon katanya ini ada sangkut pautnya ke ini berpindah ke Cigugur, itu salah satu daerah juga di Kuningan dan sama ada kaitan hubungan dengan sejarah ini juga gitu. Dan kalau misalnya sudah dipenuhi lagi airnya, maka ikan-ikan ini tuh katanya kembali lagi gitu. Nah, kemudian jumlah ikan yang datang itu tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Itu katanya
jumlah tetap sama gitu ya. Namun sebenarnya untuk jumlahnya sendiri tidak ada yang mengetahui secara pasti berapa jumlahnya. Cuman kenapa masyarakat bilang tidak bertambah dan tidak berkurang, karena mereka tidak pernah menemukan bangkai ikan ini. Jika salah satu ikan ini, mereka tidak pernah menemukan ikan bangkai. Kemudian juga tidak pernah diketahui mereka menetaskan telur dan lain sebagainya. Karena ukurannya juga tetap dari dulu hingga sekarang itu ukurannya seperti ini gitu, ukurannya sebesar ini. Ukurannya juga bervariasi, yaitu dari 20 cm hingga 1 meter gitu. Nah, meskipun begitu, ikan dewa ini jinak ya, tidak berbahaya, dan tidak ada yang berani untuk mengambil ikan dewa ini, karena konon katanya kalau misalkan diambil dan untuk dikonsumsi atau dibawa pulang, maka orang yang mengambil tersebut itu akan mendapatkan kemalangan atau kesialan. Next, Miss. Oke, ini adalah video sebenarnya. Ini adalah video yang mengatakan bahwa ikan dewa ini merupakan zaman prajurit. Ini sebenarnya isi videonya tuh kayak dunia malam gitu. Ada yang kesurupan, terus ditanya gitu ya, ini siapa, dan di video ini menerangkan bahwa ini adalah zaman ikan. Memang benar bahwa ikan-ikan di sana itu memang bukan ikan sungguhan, namun memang jelmaan dari prajurit yang tidak setia pada waktu itu. Di sini ada video, teman-teman bisa cek di YouTube. Next, Miss. Oke, di sini juga ada Patila Siliwangi. Ini adalah tempat Prabu Siliwangi bertapa pada waktu itu. Nah, konon katanya di bawah Patila ini terdapat pusaka milik Prabu Siliwangi. Kemudian juga di sini ada pohon santet, di sekitar Cibulan juga ada pohon santet. Nah, kenapa disebut pohon santet? Karena memang pada zaman dulu masyarakat ini suka ketika mereka melakukan ritual santet dan guna-guna, mereka melakukannya itu gitu, dan membuang sisa-sisa guna-guna, sisa-sisa ritualnya itu juga di sini, sehingga menurut cerita yang berkembang memang di sini tuh cukup angker dan auranya negatif demikian, namun menghalangi para pengunjung untuk datang ke Cibulan. Next, Miss. Oke, selain daya tarik tersebut, Cibulan juga dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung lainnya seperti terapi ikan, sepeda gantung, flyfox, dan sepeda air. Seperti itu. Next, Miss. Oke, Miss. Next. Oke, nah ini adalah profil singkat mengenai Cibulan. Jadi letaknya itu berada di Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Kalau misalkan dari kota itu sekitar 7 km. Harga tiketnya juga kalau untuk dewasa 15.000 dan untuk anak-anak itu 12.000. Nah demikian. Kalau misalkan teman-teman kesini, ayo kita main bareng-bareng kesini. Next, Miss. Oke, di sini saya menjelaskan terlebih sedikit ya mengenai manfaat liburan itu sendiri. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu ya, kita semua udah tahu, manfaat liburan bagi kesehatan itu banyak banget. Liburan itu tidak hanya membuang-buang uang saja, tapi juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan mental kita, kesehatan fisik dan psikis kita gitu. Salah satunya bisa meningkatkan kesehatan mental, kemudian menjauhkan dari stres, menyehatkan jantung, meningkatkan kualitas tidur dan suasana hati, serta meningkatkan konsentrasi. Jadi dengan berlibur, kita tuh datang ke tempat yang baru, bertemu dengan orang-orang yang baru, kemudian juga merasakan suasana yang baru, dan itu akan menstimulasi pikiran kita gitu, menstimulasi pikiran kita ke lebih fresh, kemudian juga memori kita juga akan meningkat dan konsentrasi kita juga akan gitu. Oke. Next, Miss. Oke, kesimpulannya, jadi setiap daerah itu memiliki wisata budaya yang beragam dan itu dipengaruhi oleh nilai kebudayaan, nilai sejarah daerah itu sendiri, dan patutnya kita harus melestarikan dan mempertahankan budaya tersebut sebagai identitas diri kita.
teman-teman untuk pertanyaannya nanti saya share di chat box. Terima kasih. That's enough of my presentation. Thank you so much for your participating. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Rina. Okay, that's good Yes, sir. presentation ya. Listening to your presentation reminds me to a story that was viral a few months ago. It was about KKN di desa penari, gitu ya judulnya ya. Jadi mendengarkan presentasi kamu mengingatkan saya ke cerita yang viral beberapa bulan yang lalu, judulnya kurang lebih KKN di desa penari. Hubungannya apa? Jadi kadang memang sesuatu bisa menjadi viral, menjadi seru ketika ada informasi-informasi yang tidak jelas. Misalkan kalau kalian pernah membaca novel itu atau cerita itu, akan banyak muncul kata-kata dari sumber yang tidak bisa disebutkan asalnya, menurut informasi yang sekali lagi yang apapun itu yang artinya tidak jelas. Tapi yang lebih disukai adalah redaksi sesudahnya. Bahwa di sana angker, kalau orang ke sana akan kesurupan, orang ke sana akan menjadi kaya dan lain sebagainya. Redaksi-redaksi itu masih sangat manjur disampaikan di masyarakat Indonesia. Yang kedua, budaya wisata setempat itu juga mencerminkan, saya ulang, wisata setempat yang ada di daerah tertentu itu juga cukup mencerminkan pola pikir, pola budaya masyarakat sekitar. Jadi kalau misalkan di daerahnya Mbak Rina, wisata yang kebetulan dipresentasikan banyak mengandung mistis, ada kecenderungan, besar kemungkinan orang-orang di sekitarnya, penduduk di sekitarnya, atau lebih luas lagi, memang masih memegang kepercayaan semacam itu. Karena kalau sudah tidak ada lagi orang yang mempercayai, maka tempat wisata itu akan tutup ya, akan tidak ada peminatnya. Jadi memang karena berbagai alasan, salah satunya mungkin alasan ekonomi, mistis yang tidak bisa dibuktikan ini tetap dipertahankan sampai sekarang. Contoh yang sekarang masih ada di Malang, ya, itu adalah pesanggrahan Gunung Kawi. Kalau kalian pernah dengar, saya belum pernah ke sana, tapi saya pernah melakukan kajian 2 buku mengenai Gunung Kawi ini, dan berdasarkan yang saya baca, di waktu-waktu tertentu tempat ini sangat ramai, dan kalau kalian Google, tempat ini disebut wisata religius ya.